Halo Smart Internet People, minggu lalu kita sudah membahas apa itu konsep database dan contohnya, dan juga kita sudah berhasil membuat satu database beserta tabelnya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat data di table, melihat data itu, merubah data, dan menghapus data. Yuk kita langsung aja. Jangan lupa nyalakan MySQL database dan Apache Web Server-nya di SAM kalian. Lalu di browser, buka browser, ketika yang namanya localhost/php/myadmin seperti kemarin. Nah, muncul yang seperti kemarin sama, dan kita sudah pernah membuat satu database, yaitu database DB Company yang ini ya. Dan DB Company ini kemarin juga kita sudah bikin satu table ya, namanya table employee yang ini. Tapi karena belum ada datanya, maka saat kita klik table employee ini, dia akan kosong ya. Di sini harusnya kalau ada data, dia tuh akan ke bawah gini loh. Di bawahnya itu data-datanya. Jadi ada beberapa data tergantung dari jumlah datanya ada di sini ya. Nah, sekarang kita akan mulai langsung aja membuat datanya dulu, memasukkan data, yaitu create. Jadi create itu adalah untuk membuat data baru. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita di Tokopedia, kita bikin produk baru, harganya masukin, deskripsinya masukin, fotonya dimasukin, terus disubmit. Nah, itu juga namanya create. Caranya create gimana? Caranya saya akan bagikan bahasa SQL-nya. Jadi saya nggak akan pakai fitur di php/myadmin, karena dengan bahasa SQL nanti itu adalah bahasa standar yang kalian akan bisa pakai dimanapun tanpa harus punya php/myadmin. Caranya di php/myadmin adalah klik ini SQL ya, atau edit inline ini sama aja. Saya coba klik ini. Nah, di sini udah otomatis ada perintah yang namanya select bintang from table. Nggak apa-apa, kita hapus aja. Kita mau create data baru ya. Kita lihat struktur tabelnya di table employee ini. Di sini ada yang namanya full name, birth date, username, dan password. Jadi kita akan masukkan data baru sesuai dengan kolom yang ini ya. Nah, untuk employee ID-nya yang ini, kita nggak perlu pusing mikirin gimana caranya masukin data di sini, karena ini otomatis akan tergenerate saat kita bikin data. Jadi ini by system ibaratnya, dan dia akan urut otomatis. Yuk kita bikin aja. Klik SQL di sini, dan ini kita hapus aja. Nah, perintah untuk membuat data baru, perintahnya adalah ini bahasa SQL universal ya. Jadi bisa dipakai di Microsoft SQL Server misalnya, atau di yang lainnya, nggak harus di MySQL atau di MariaDB ya. Caranya adalah pertama, formatnya adalah pertama insert into, terus di sini nama tabel, lalu dalam kurung ini kolom 1, kolom 2, dan seterusnya ya. Values kurung buka lagi, ini adalah isinya, bikin pakai tanda kutip, isi dari kolom 1, kutip lagi, koma, kutip lagi, isi dari kolom 2, dan seterusnya ya, kutip lagi, kurung tutup, dan jangan lupa ada semikolon di sini. Nah, relasinya dengan table yang tadi, caranya adalah kita isinya begini, insert into nama table kan. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya yang ini nih, table employee kan, tbl_employee. Jadi kita ketikkan tbl_employee. Nah, kalau di php/myadmin enaknya dia tuh udah ada kayak suggestion, jadi kita tinggal klik aja. Oke. Dalam kurung kolomnya apa aja. Nah, tadi kan kolomnya ada apa tuh? Saya lupa lagi kolomnya. Coba saya lihat lagi. Kolomnya ada full name, birth date, username, dan password ya. Oke. Jadi kita tekan aja full name di sini. Nah, karena di php/myadmin maka dia otomatis ada kayak suggestionnya di sini, koma, birth date, pilih aja, klik koma, username, dan password. Nah, Anda bisa juga nggak harus isi semua. Jadi cuman pengen ngisi full name-nya doang, boleh.
Jadi nggak harus semua kolom harus diisi saat itu juga ya. Ini kebetulan saya mau isi semuanya di satu perintah insert into-nya. Terus lihat di atas, ini ada values di sini. Jadi kita ketikkan values. Ini huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Bisa begini kok. Kurung buka lagi. Nah, isinya. Jadi isi dari kolom 1 ini mau dibikin apa? Misalnya saya mau bikin nama Eni Sunaidi misalnya. Ya, koma, terus birth date-nya. Nah, birth date-nya itu kan tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau di MySQL atau di MariaDB, formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Jadi terbalik nulisnya. So, kalau mau nulis jadi begini. Misalnya dia lahir tahun 1901, bulan 1, tanggal 10. Jadi 1901 bulan 1 tanggal 10 gitu loh. Jadi bulan, tanggal, tahun, bulan, tanggal dipisahkan dengan strip. Lanjut, saya mau isi yang username-nya, yang ini. Username-nya misalnya bebas aja sih username-nya. Eni.sunaidi misalnya. Oke. Nah, koma lagi yang terakhir. Nah, saya mau isi password. Di sini password sebenarnya tidak boleh kita mengisi password itu as is seperti ini apa adanya di table. Mudah nggak? Nah, kalau nggak mudah saya coba contohkan dulu ya. Misalnya password dia adalah dodol enak passwordnya. Oke. Jangan lupa semikolonnya diketik. Jadi formatnya udah bener ya. Insert into table employee, nama tablenya di sini, kolom 1, kolom 2-nya diisi semua. Kalau mau diisi semua ya. Terus values, jangan lupa values. Nah, lalu berikutnya kurung buka lagi, baru nama isiannya atau datanya. Udah ya. Harusnya udah bener nih. Jadi yang atas nih kita hapus aja karena kan cuma contoh di atas. Oke. Nah, udah gitu kita klik yang namanya tombol go di bawah kanan. Di sini nih. Sini. Ya. Kita klik go. Oke. Lihat. Di sini satu row inserted. Kita lihat udah ada muncul namanya ini. Eni Sunaidi, birth date-nya sekian, username-nya ini dan password-nya ini. Employee ID-nya otomatis dia tergenerate dengan angka 1 ya di sini ya. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Yang tadi saya bilang password nggak boleh diketik as is di table. Jadi password itu tidak boleh di inputnya seperti ini apa adanya. Jadi kalau passwordnya si Eni.sunaidi ini adalah dodol enak, maka kata dodol enak ini tidak boleh sebenarnya diketik di sini. Jadi ini harus diacak, istilahnya di encrypt istilahnya. Ada beberapa metode enkripsi yang bisa dipakai ya untuk di di MySQL. Saya akan contohkan metode enkripsi yang umum digunakan, yaitu namanya MD5 namanya. Ini nggak terlalu secure, tapi at least untuk permulaan kita bisa belajar dari MD5. Sekarang saya akan contohkan lagi gimana caranya kita masukkan data dengan password yang dienkripsi ya. Caranya begini, kita ulangi lagi. Kita bikin data baru ya. Kita bikin data baru. Klik lagi MySQL di sini. Sorry, tombol SQL-nya. Terus lalu kita bikin lagi insert into lagi table employee. Nama field-nya misalnya tadi apa? Full name ya. Terus birth date, username dan password. Values. Oh iya. Insert into juga boleh aja yang huruf kecil, nggak harus gede kok. Kayak gini juga bisa kok. Ini biar saya enak aja, kebiasaan. Insert into huruf gede. Values misalnya user kedua. Birth date-nya let's say 1970 bulan 10 tanggal 01 misalnya. Username-nya user dot kedua ya. Mana teh? Oh ini dia. User dot kedua, oke. Dan passwordnya, nah ini dia. Kalau passwordnya itu kita harus masukin berupa di enkripsi yang tadi saya bilang MD5. Jadi ketikkan MD5 dalam kurung kutip. Nah baru passwordnya apa? Dodol enak misalnya. Dodol enak. Kutip lagi dalam kurung. Ingat dalam kurungnya ini harus 2 kali ya. Karena yang ini saya gedein.
Yang ini itu untuk nutup yang ini. Nah, yang ini untuk nutup yang ini nih. Nih. Ya. Tuh. Oke. Jangan lupa semikolon dan lalu kita klik go lagi. Nah, lihat satu row inserted di sini. Kita klik browse. Nah, di sini lihat employee ID-nya otomatis tergenerate jadi nomor 2. Ini user kedua yang kita tadi baru aja isi ya. Dan passwordnya kita lihat di sini. Udah acak kan? Jadi bukan lagi dodol enak. Kenapa? Karena just in case kalau misalnya ada hacker yang berhasil jebol database kita, lalu dapat nih data-data kita, cuman dia nggak bisa masuk karena passwordnya dia nggak tahu. Ibaratnya harus ada effort lebih lah buat bongkar passwordnya. Bayangkan kalau passwordnya di teks gini doang, dia langsung tahu nih passwordnya, oh ini gitu kan, lebih nggak secure ya, seperti itu. Nah, itu untuk create ya. Jadi untuk create ya, ingat-ingat aja, untuk create itu untuk kolom birth date, untuk kolom date di sini itu tulisannya tuh tahun, bulan, tanggal. Untuk password tidak boleh diketik as is seperti apa adanya, harus di encrypt ya. Dan kalau udah namanya kita set ID otomatis alias auto increment, maka dia akan otomatis terisi tanpa harus kita jelaskan atau tanpa harus kita ketik di pada saat user insert into. Dan untuk sekarang read atau view. Apa itu read atau view itu? View itu kalau misalnya kalian di detik.com, kalian tuh scroll berita itu view, read data ya. Terus kalian kalau lihat-lihat posting Instagram orang ya itu juga view, read data gitu. Nah, kalau di sini gimana caranya? Ya ini adalah view. Ini adalah view, read data. Sekarang secara bahasa SQL, bahasa SQL untuk read tuh gimana caranya? Kalau ini kan kalau dia pakai PHP admin tinggal klik ini doang kan? Tinggal klik browse ini doang kan? Nah, sekarang kalau untuk bahasa SQL-nya begini. Kita klik lagi SQL-nya. Nah, ini dia. Select udah jadi nih. Select bintang from nama table. Ini kita hapus saja. Jadi gini doang nih untuk yang kita mau lihat seluruh data ya dari table yang employee ini misalnya. Jadi kalau tabelnya yang lain nanti kita ketik lagi nama tabelnya apa gitu. Jadi kita sekarang punya satu table doang. Kita ketik table employee, select bintang from table employee. Maksudnya bintang itu apa? Maksudnya bintang itu adalah kita pilih semua kolom dari table employee ya. Semua kolom tuh yang tadi employee ID, first name, birth date, username, password. Oke, kita klik go di sini di bawah. Nah, maka muncullah ini semuanya. Sekarang gimana caranya? Saya cuma pengen tampilkan data hanya full name dan birth date-nya saja. Hanya dua ini doang nih yang muncul. Oke, caranya adalah di sini di SQL bukan select bintang lagi, tapi select apa? Tadi kolomnya full name kan? Full name sama apa? Birth date kan? Birth date from table employee. Ini where-nya dihilangin dulu. Oke. Nah, ini aja nih. Jadi kolom yang mau dilihat kan cuma dua, ini sama ini, birth date. Ya udah, dua aja diketikkan. Coba kita klik go. Nah, lihat kan? Jadi cuma dua kolom doang ini yang kelihatan, yang lainnya kan nggak ada. Gitu. Nah, sekarang saya pengen lihat kalau gini. Kita lihat dulu yang fullnya ya. Nah, saya pengen lihat data yang employee ID-nya, yang ID-nya itu adalah yang kedua gitu kan. Yang ini nih. Jadi kalau saya pengen lihat yang ID-nya kedua itu, maka yang ini harusnya, yang satu harusnya nggak usah dilihat dong, nggak usah tampil dong, ya kan? Caranya gimana? Yuk, kita klik lagi, select bintang kalau mau lihat semua from table employee, where. Nah, ini dia gunanya where sekarang. Where apa? Misalnya tadi saya pengen yang kolom employee ID-nya sama dengan 2. Jadi where employee ID sama dengan 2 gitu. Oke, coba kita lihat, kita klik go. Nah, munculnya kan cuman yang kedua doang. Nih, yang pertama nggak muncul yang tadi. Karena saya bilang where employee ID sama dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang saya pengen lihat yang
username-nya user kedua. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini kita rubah nih. Where tinggal rubah nih username sama dengan apa tadi di bawah user.kedua ya. Kutip user.kedua. Nah, ini hint juga, tips juga. Kalau misalnya kalian cari yang namanya string itu apa sih? String itu karakter. Gampangnya itulah. Karakter misalnya kayak kata gitu kan. Nama itu biasanya string. Terus apalagi sih alamat biasanya string ya kan. Nah, kalau pakai string kalian pakai kutip di sini. Nih, lihat jangan lupa kutipnya. Kayak saya di sini pakai kutip user kedua gitu loh. Tutup lagi dengan kutip. Oke. Kita coba go di sini. Nah, sama kan munculnya ini juga user kedua juga gitu. Oke. Semoga mudeng ya. Ini dasar-dasarnya dari bahasa SQL. Untuk sekarang itu read ya. Kita view data secara bahasa SQL, bahasa SQL. Berikutnya adalah kita mau yang namanya update nih, rubah. Oke. Saya mau rubah dong. Nah, data, salah satu data, kan tadi ada 2 data ya, kita coba browse. Nih, ada 2 data. Saya pengen rubah datanya si siapa ya? Yang employee ID pertama deh. Saya pengen rubah birthdate-nya nih. Tanggalnya salah nih, bukan tanggal 10, tapi tanggal 20 misalnya. Nah, caranya gimana? Caranya gini, kalau untuk merubah data, oh iya, kalau untuk case tadinya seperti apa update tuh? Contohnya adalah kalau misalnya kalian pasang iklan, terus udah gitu kalian berubah tuh update harga misalnya, atau update kata-kata di deskripsinya. Nah, itu aktivitas buat update data, ya. Kasus realnya seperti itulah contohnya. Caranya gimana? Bahasa SQL-nya adalah update. Ini saya gedein. Update from nama table set. Nah, set misalnya kolomnya apa yang mau dirubah? Tadi birthdate ya. Misalnya birthdate sama dengan kolom data yang baru. Misalnya 1910.20 ya. Tadi kan 01 ya kalau nggak salah, atau 01 kan. Saya bikin jadi 20. Bener nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Oh, 01 nih, lihat. 1901 Jadi saya mau rubah 1901 Nah, where apa kondisinya? Jadi bahasanya adalah tolong perbarui dari nama table ini, bikin kolom ini sama dengan isinya ini. Where apa? Misalnya where kalau saya gampangnya adalah ID. Nah, itulah pentingnya ID yang unik. Jadi gampang aja. Tinggal cari aja ID-nya yang 1 gitu kan. Jadi saya bikin where employee ID sama dengan 1. 1. Oke. Jadi harusnya employee ID 1 itu yang ini. Nah, nanti birth date-nya berubah nih. Tanggal 10 jadi tanggal 20 di sini. Yuk, kita coba. Klik. Ini belum dirubah. Nama tablenya apa? Table employee kan. Nah, kayak gitu. Update from, bukan update from, tapi update aja langsung. Update nama table, set kolomnya apa, isian yang barunya apa. Jadi yang lama tuh nggak peduli, yang baru aja yang diketik ya. Oke, kita klik go di sini. Nah, lihat satu row affected, jadi satu row sudah berhasil ya ibaratnya. Coba kita browse. Nah, lihat berubah kan? Jadi tanggal 20, tadi kan tanggal 01 kan? Sekarang jadi tanggal 20 gitu. Untuk hal lainnya sama juga. Misalnya saya mau rubah namanya Eni atau nama user kedua deh. User kedua jadi nama lain lah gitu ya. Kita ubah aja di sini, kita klik lagi update apa tadi? Table employee set. Nah, sekarang kan yang mau dirubah adalah full name-nya dong. Full name sama dengan misalnya Junaidi misalnya. Where? Nah, supaya gampang ya saya langsung aja employee ID di sini. Karena kalau misalnya saya bikin where misalnya username sama dengan user kedua, ini buat saya nggak praktis ya. Jadi mendingan employee ID aja. Toh dia udah unik. Employee ID sama dengan 2. Oke. Klik go.
Nah, lalu kita coba browse lagi. Nah, berubah kan? Jadi Juju Junaidi di sini. Oke. Itu untuk yang namanya update ya. Tadi create udah, read udah, update udah, dan sekarang kita mau delete. Hapus data. Ini hati-hati ya. Hapus data itu di database harus hati-hati. Karena salah-salah bisa kehapus semua. Dan kalau apalagi database-nya itu database yang live ya. Kalau main delete aja, aduh, udah bencana alam tuh. Caranya untuk bahasa SQL-nya hapus adalah delete ya from nama table, misalnya table employee, itu kan. Nah, hati-hati kalau delete ini kita harus kondisikan mau di delete yang mana. Misalnya delete yang ID-nya 2, si Juju tadi ya. Jadi where employee ID sama dengan 2. Nah, gitu. Ini akan menghapus ID yang nomor 2. Jadi cuma 1 nanti harusnya datanya. Kita coba ya. Jadi perintahnya adalah delete from nama table where kondisinya apa, di kolom apa gitu kan. Flagnya, tandanya yang employee ID-nya sama dengan 2. Saya bilang begitu. Oke. Saya coba klik go. Mana go-nya? Sini. Oh, ini dia. Go. Nah, saking hati-hatinya si PHP Maven aja sampai harus kasih tahu nih, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Oke. Nah, kita lihat di sini dibilangnya 1 row affected, jadi sudah berhasil menghapus. Yuk kita coba browse datanya. Nah, kita lihat datanya cuma 1, yaitu si Eni Sunaidi. Jadi yang si Juju tadi, yang user kedua udah nggak ada karena udah saya hapus gitu ya. Nah, itulah perintah-perintahnya, sebenarnya simple ya, basicnya tuh seperti itu. Dan perintah-perintah ini bahasa SQL tadi itu akan bisa digunakan tidak hanya di MySQL, tapi juga bisa di kayak yang lain, kayak misalnya Microsoft SQL Server itu juga bisa digunakan gitu. Karena itu bahasa general ya, bahasa umum RDBMS ibaratnya, mesin database. Jadi bahasa-bahasa itu yang umum digunakan dan umum dipakai oleh kita para developer untuk mengolah data. Jadi dari situ nanti bisa dikembangkan misalnya untuk menghapus atau mengupdate data dari mana ke mana, itu juga bisa. Tapi basicnya seperti itu. Jadi apa sih yang umum tuh ya, insert input data, misalnya create posting di Instagram, create posting di Facebook, yaitu create status di Facebook itu insert. Terus kalau read select bintang from nama table, itu kayak kita browse misalnya, browse postingan orang, browse timeline di Twitter, itu select. Terus kalau update ya tadi misalnya rubah data produk kita, mau dirubah data harganya, itu update. Terus kalau delete ya hapus, misalnya kayak hapus postingan, hapus foto di Instagram, ya itu delete tuh ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Walaupun delete tuh nggak selalu selamanya delete habis, tapi bisa diakalin dengan yang namanya update kolomnya sehingga tidak muncul di layar komputer lah, bisa kira-kira gitu. Tapi itu nantilah ya. Semoga dengan basic ini teman-teman makin mudeng ya cara menggunakan mengoperasikan database, cara membuat data, menghapus data, update data. Sekarang harusnya udah bisa. Kalau ada yang bingung silakan komentar di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.